Bab 820, Bunuh Dewa Nyata. Setelah Sandar V pergi, Sinyu melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan untuk waktu yang lama, lalu membuang muka, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Di wilayah Bintarik yang tidak diketahui. Di suatu tempat, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar hebat, kemudian cahaya pedang melesat ke udara. Seseorang yang berlumuran darah perlahan keluar dari celah itu. Pria ini adalah Sandar Ye. Sandar Ye mengambil 2 langkah sebelum dia jatuh. Dia terbaring di kehampaan, seluruh tubuhnya mati. Rasa pedang King Xuan memang bisa membawanya melewati ruang dan waktu, tapi dia mengabaikan satu hal, yaitu jarak kali ini terlalu jauh. Tubuh serta jiwanya tidak tahan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang begitu lama. Jadi, tidak lama setelah dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dia berlari keluar dengan cepat. Jika telat maka dia akan bunuh diri. Di kehampaan, Sandar Ye terbaring diam dan membiarkan pohon keramat alam dan jantung kehidupan memulihkan tubuh fisiknya. Tidak lama kemudian Sandar Ye sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba duduk, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, sambaran petir berdarah terus berdatangan. Melihat adegan ini, ekspresi Sandar Ye tiba-tiba berubah drastis. Apa-apaan ini? Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di samping Sandar Ye. Dia meling ke kejauhan, kemudian berkata, "Bencana kosmik, bencana kosmik." Sandar Ye terkejut sesaat, kemudian melihat ke kejauhan lagi. Dia menemukan bahwa bencana dan paksaan guntur berdarah ini sangat mirip dengan apa yang dia lihat di dunia bencana. Apakah tempat ini sedang mengalami bencana kosmik? Sandar Ye sedikit bingung alam semesta mana yang dia kunjungi. Pada saat ini, badai petir menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ekspresi Sandar Ye sedikit berubah, dan dia hendak menggunakan pedang King Xuan untuk melarikan Din, tapi pada saat ini, dia melihat energi pedang tiba-tiba naik ke langit dari bawah, dan energi pedang ini memblokir guntur berdarah. Sandar Ye kaget, "Siapa ini?" Sandar Ye melihat ke bawah. Di bawah lautan awan, seorang pria paruh baya berdiri memegang pisau panjang. Dia memiliki rambut panjang, liar dan sulit diatur, dan matanya penuh dengan niat bertarung. Dan di belakangnya, ada banyak biksu dan master yang tak terhitung jumlahnya. Sandar Ye melihat lebih dekat pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu setidaknya berada di puncak ranah atau auranya sangat kuat, terutama jiwa pedang yang terpancar dari tubuhnya, yang sama mendominasinya dengan buruk sekali. Dan di belakangnya berdiri 9 pria kuat yang 100% keilahian. Aura ke-9 orang ini juga sangat kuat. Meskipun mereka takut, mereka lebih bertekad untuk menganggap kematian sebagai kepulangan. Di belakang orang-orang ini, ada banyak sekali orang yang matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Bencana alam semesta sudah tiba. Di bawah bencana guntur yang tak terhitung jumlahnya ini, semua makhluk hidup seperti semut. Bahkan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini, energi pedang pria itu tiba-tiba hancur, lalu guntur serta bencana yang tak ada habisnya datang. Pria yang memegang pedang itu menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik dan melihat ke semua orang di Lapurigan. Pada saat ini banyak orang di belakangnya sedang melihatnya. Pria di depan mereka adalah harapan terakhir mereka. Pria yang memegang pedang itu membuang muka, tiba-tiba berbalik, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi energi pedang dan melonjak ke langit. Jibel. Ketika energi pedang lewat, waktu dan ruang langsung terkoyak. Saat pria itu menyerang dengan pedangnya, bencana guntur yang tak ada habisnya di alam semesta dihempaskan kembali olehnya lagi. Tapi detik berikutnya, bencana guntur yang tak terhitung jumlahnya menyerang lagi, dan pena dengan energi pedang itu langsung menjadi ilusi. Pria yang memegang pedang itu meraung, jiwa pedang serta energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air pasang.
Jiwa pedang dan energi pedang ini berubah menjadi penghalang untuk mengisolasi seluruh dunia. Tapi, bencana di alam semesta semakin banyak. Meskipun energi pedang dan jiwa pedang pria pengguna pedang itu kuat, mereka tidak bisa bersaing dengan bencana kosmik yang tak ada habisnya. Pada saat ini, tubuh pria yang memegang pedang itu tiba-tiba mulai menjadi tidak nyata. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakang lelaki yang memegang pedang itu. Lelaki tua itu berkata dengan suara gemetar, "Tuan pedang, itu sudah cukup. Kami menerima nasib kami." Pria yang memegang pedang itu menatap ke kejauhan, energi pedang serta jiwa yang dia berikan dengan seluruh kekuatannya menjadi semakin ilusi. Saat ini, ada sedikit kesedihan di matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Sander Ye, yang berada ribuan kaki jauhnya. Dia meraihnya dari gantangan kirinya, dan energi pisau tiba-tiba jatuh dari langit dan detik berikutnya jutaan cincin ditangkap olehnya. Lalu dia melambaikan lengan bajunya, dan jutaan cincin penyimpanan langsung menghancurkan ruang dan waktu dan ditempatkan dengan rapi di depan Sander Ye. Sander Ye sedikit bingung. Pria yang memegang pedang itu tiba-tiba meraih lagi dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, ratusan anak muda langsung ditangkap olehnya dan dilempar ke depan Sander Ye. Pria pemegang pedang memandang ke arah Sander Ye, "Rekan Tao, mohon ambil tindakan untuk menyelamatkan beberapa garis keturunan untuk peradaban Changyun kita." Tanpa menunggu Sander Fe berbicara, pria yang memegang pedang itu berkata lagi, "Jika kamu merasa sulit tidak apa-apa, aku tetap akan memberikan semua cincin penyimpanan tadi kepadamu." Sander Ye memandang anak-anak muda di depannya. Sebagian besar dari anak-anak muda ini pucat dan mata mereka penuh ketakutan. Meskipun mereka berpura-pura tenang, mata mereka masih menunjukkan kegelisahan dan keceriasan. Terlihat bahwa orang-orang ini sangat berbakat, terutama wanita yang memimpin. Dia mengenakan gaun biru muda dan wajah cantiknya sedikit pucat. Dia 90% keilahan. Sangat jenius. Tapi dalam menghadapi bencana seperti ini, monater yang disebut jenius ini tidak berpengaruh sama sekali. Sander Ye mengalihkan pandangannya dari wanita itu, kemudian menatap pria yang memegang pedang di kejauhan. Pada saat ini, tubuh pria yang memegang pedang itu menjadi sangat tidak nyata. Itu akan hilang kapan saja. Tapi dia terus menatap Sander Ye. Dia sebenarnya tidak tahu apakah anak laki-laki ini bisa selamat dari bencana seperti itu, tapi dia tahu bahwa anak laki-laki ini jelas bukan anak laki-laki biasa. Sander Ye melihat pria yang memegang pedang itu. Di depannya, bencana kosmik yang tak ada habisnya sedang bergulir. Meskipun kekuatan bencana itu jauh lebih rendah daripada bencana kosmik di alam semesta nyata, itu masih sangat menakutkan dan jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan sekarang, dan bahkan jika dia menolaknya, itu tidak akan berhasil. Bencana ini disebabkan oleh semua makhluk hidup. Kecuali kamu menekannya dengan paksa seperti Kak Maura, tidak ada gunanya hanya menolak. Sander Ye berpikir dalam hatinya, "Senior mayat darah, bisakah kita menekan bencana kosmik ini dengan menggabungkan kekuatan?" Mayat tinggi berdarah itu segera berkata, "Tidak, hanya Master Ranah Kai Tao sejati yang bisa menekan bencana kosmik yang begitu mengerikan." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Mayat tinggi berdarah itu berkata lagi, "Tuan Ye, saya menyarankan Anda untuk tidak menyelamatkan orang-orang di sini." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Mayat tinggi berdarah berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sudah merasakan keberadaan jalan jahat. Semua makhluk hidup di sini ditakdirkan untuk mengalami bencana ini. Jika kamu menyelamatkan orang, kamu akan terkontaminasi sebab dan akibat, dan kamu akan menyinggung jalan jahat. Kalau hanya satu jalan jahat saja, itu tidak masalah, takutnya itu organisasi misterius itu." Sander Ye sedikit mengemyit, "Organisasi misterius?" Mayat tinggi berlumuran darah itu sedikit terkejut, "Apa Tuan Ye tidak tahu?"
Sander Ye menggelengkan kepalanya. Mayat berdarah tinggi berkata dengan sungguh-sungguh, sebuah organisasi yang sangat misterius. Organisasi ini hanya menerima jalan jahat. Setelah setiap alam semesta mengalami bencana kosmik, organisasi misterius itu akan muncul kemudian mengambil alih jalan jahat. Peradaban penyihir kami sudah menyelidiki organisasi misterius ini, tapi kami segera menyerah. Mayat berdarah tinggi berkata, karena semakin rumit, dan alam semesta kami masih jauh dari bencana kosmik, kami tidak melanjutkan penyelidikannya. Terutama karena kami tidak ingin ada konflik dengan mereka. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Mayat tinggi berdarah itu menambahkan, Tuan Muda Ye harus pergi secepat mungkin, karena aku sudah merasa sedikit tidak nyaman jika aku tidak salah, organisasi misterius itu mungkin akan segera muncul. Organisasi misterius. Ambil jalan yang jahat. Setelah Sander Ye merenung sejenak, dia melihat pria yang memegang pedang di kejauhan. Pada saat ini, jiwa pedang dan energi pedang pria yang memegang pedang sudah benar-benar menjadi ilusi, dan di depannya, guntur bencana yang tak ada habisnya bergulir masuk, dan itu sangat menakutkan. Di bawah, banyak orang lari dengan panik saat melihat pemandangan itu. Termasuk mereka yang berada dalam keadaan keilahian 100%. Pada awalnya, mereka masih memiliki harapan bahwa mereka bisa melawan bencana kosmik ini. Tapi, fakta kejam mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa melawan bencana kosmik ini sama sekali melarikan diri. Semua orang lari seperti orang gila. Seluruh alam semesta berada dalam kekacauan. Sander Ye mengalihkan pandangannya, lalu menatap pria parubaya yang memegang pedang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia begitu kuat jadi kamu bisa pergi, kenapa kamu harus mati di sini? Pria yang memegang pedang itu tertawa, bagaimana aku bisa bertahan jika aku punya tanggung jawab? Sander Ye sangat kagum dan segera berkata, saya akan menyelamatkan mereka. Setelah berbicara, dia langsung menerima semua orang di depannya ke dalam menara kecil. Pria yang memegang pedang menoleh ke Sander Ye dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meraung dan tubuhnya langsung terbakar. Pembakaran jiwa. Sander Ye melihat untuk terakhir kalinya pada pria yang memegang pedang, lalu berbalik, mengambil pedang, dan menghilang dari tempatnya. Tentu saja, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan seluruh peradaban. Meskipun ruang di menara kecil itu besar, setiap kali dia menerima orang, itu akan memakan jiwanya. Pedang Sander Ye menghilang, dan pria parubaya yang memegang pedang di kejauhan langsung berubah menjadi abu. Dalam sekejap, seluruh bencana alam semesta langsung melahap dan menghancurkan semua makhluk hidup di seluruh wilayah bintang. Entah sudah berapa lama setelahnya, tapi di tengah badai berwarna merah darah, bayangan virtual datang perlahan. Cara jahat. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba bergetar dan tidak lama kemudian seorang wanita tua perlahan keluar. Wanita tua itu bertubuh pendek dan punggung bungkuk, dengan rambut putih seperti sapu, seperti mayat wajahnya, dan matanya merah darah dan menyeramkan. Di belakang wanita tua itu, ada dua bayangan virtual. Kedua bayangan virtual itu sangat tinggi, mengenakan jubah, dan masing-masing memegang pedang besar berwarna merah darah di tangan mereka. Setelah wanita tua itu keluar, dia melihat ke jalan jahat, kemudian berkata, kamu seharusnya tahu siapa aku di kejauhan. Jalan jahat membungkuk sedikit dan berkata, salam nenek Tao. Wanita tua itu menoleh dan melirik ke arah pelarian Sander Ye sebelumnya. Dengan tatapan dingin di matanya, beraninya kamu menyelamatkan seseorang yang dalam bencana. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Di belakangnya, bayangan virtual yang memegang pedang besar berwarna merah darah diam-diam mengejar. Wanita tua itu melirik ke area bencana guntur di bawah, lalu berkata dengan nada meremehkan,
Dengan kekuatan semut, kamu masih ingin belajar dari alam semesta nyata untuk melawan bencana kosmik. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Alam semesta nyata. Berbicara tentang ini, wajah wanita tua itu tiba-tiba menjadi ganas. Wanita itu sudah menekan satu jalan jahat ribuan kali. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu mencibir. Dia pikir dia selalu bisa menekan jalan jahat. Itu hanya lelucon. Dia tidak tahu bahwa semakin dia menekannya, semakin kuat jalan jahat itu. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Hari-hari baiknya akan segera berakhir. Belakangnya, bayangan virtual itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu yakin?" Wanita tua itu mengangguk. Telah diputuskan bahwa dewa nyata akan dibunuh dan jalan jahat akan diselamatkan. Tapi, untuk memastikannya, kita sudah mempekerjakan beberapa pembantu. Pada awalnya, alasan kenapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena jalan jahat di alam semesta nyata tidak ada nilainya, tapi sekarang berbeda. Setelah ditekan puluhan juta kali, jalan jahat itu berbeda dengan jalan jahat biasa. Jika bisa lolos, kemampuannya akan menghancurkan langit dan bumi, sehingga mereka siap membunuh dewa nyata dan menyelamatkan jalan jahat. Bersambung.